mana ini merupakan tugas dari akuntansi keuangan dengan dosen yaitu Ibu Rahma selaku dosen akuntansi keuangan. Di sini perkenalkan sebelumnya nama saya Zahra Salsabila dan nama saya Ayu Hidrasia. Nama saya Yola Andiani. Nama saya Dida Diva. Nama saya Amelia Gita Safira Salsabila. Baik, selanjutnya yaitu ada investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Jadi, investasi dalam pasar modal adalah dengan membeli efek atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan di masa depan dapat berupa capital gain dan dividen. Selanjutnya, pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, saham, obligasi, sukuk, ETF, dan lain-lain. Dalam pasar modal, mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Produk pasar modal itu ada saham. Saham adalah sebuah instrumen pasar keuangan yang berupa tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah sebuah instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh perusahaan dengan bentuk penerbitan surat utang. Contoh obligasi adalah sukuk atau surat utang negara. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen keuangan lainnya oleh manajer investasi. Yang keempat ada ETF. Biasanya dijual dalam BI dan memiliki keamanan seperti reksadana karena modal yang kita berikan akan dikelola oleh orang yang profesional. Selanjutnya ada struktur pasar modal. Yang pertama itu OJK dan di bawahnya ada LKP, Lembaga Clearing dan Penjaminan. Yang kedua BI, Bursa Efek Indonesia, dan yang ketiga LPP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. LKP merupakan lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan, penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia. BI adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. BI adalah satu-satunya pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Selanjutnya ada LPP. LPP merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1998. Selanjutnya ada manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama sebagai sumber pembiayaan, wahana investasi, penyebaran kepemilikan perusahaan, keterbukaan dan profesionalisme, serta lapangan kerja. Selanjutnya saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti bahwa seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Minimal pembelian saham adalah 1 slot atau 100 lembar. Keuntungan membeli saham yaitu dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua itu ada capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual saham. Selanjutnya resiko membeli saham. Yang pertama itu tidak mendapatkan dividen, yang kedua itu capital loss, yang ketiga itu saham disuspend, yang keempat itu saham didelisted. Indeks saham yaitu instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Sahamnya itu terbagi menjadi 11 sektor yaitu pertanian, pertambangan, industri umum, dan industri kimia, aneka industri, barang, konsumen, properti dan real estate, infrastruktur, keuangan, jasa dan investasi, dan manufaktur. Selanjutnya terkait perlindungan pemodal pasar modal Indonesia,
yaitu SIPF, di mana SIPF ini adalah lembaga penyelenggara dana perlindungan pemodal atau DPP dan penanganan klaim dari pemodal yang kehilangan asetnya berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Di sini bahwa SIPF atau Indonesia Securities Investor Protection Fund atau SIPF ini di bawah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau PPIE yang didirikan untuk memberikan perlindungan investasi untuk para investor atau pemodal di Indonesia melalui penyelenggaraan dana perlindungan pemodal atau DPP. Dilanjut di sini DPP atau dana perlindungan pemodal di mana merupakan kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal di mana yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Di sini menyebutkan bahwasannya dalam peraturannya disebutkan di OJK nomor 49 POJK 4 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang dana perlindungan pemodal. Sedangkan fungsi dari DPP tersebut ialah sebagai Investor Protection Fund atau Compensation Fund. Dilanjut yaitu penyelenggara dana pemodal perlindungan pemodal atau PDPP merupakan perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Di sini peraturannya yaitu OJK nomor 50 POJK 04 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang penyelenggara dana perlindungan pemodal yang berfungsi sebagai Investor Protection Fund atau Compensation Fund. Dilanjut di sini ada beberapa persyaratan perlindungan pemodal. Pemodal yang dilindungi ialah pemodal yang memiliki aset dan memiliki rekening efek pada konstudiannya. Kemudian dilanjut memiliki subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kemudian ada memiliki nomor tanggal identitas pemodal. Dilanjut di sini ada beberapa pengecualian pemodal. Yang pertama ada pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset yang hilang, kemudian pemodal yang merupakan pemegang saham, pengendalian direktur, komisaris, ataupun penjabat satu tingkat di bawah direktur kostudian, dan juga pemodal yang merupakan afiliasi dari pihak-pihak. Kemudian dilanjut di sini ada waspada penipuan saham, yaitu yang pertama adanya janji palsu, kemudian yang bersifatnya memaksa, kemudian yang replikasi dan juga tidak jelas. Selanjutnya ada sekuritas. Sekuritas adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang atau badan usaha atas saham di perusahaan publik dengan nilai tertentu. Kemudian, saham ini harus menghasilkan keuntungan sesuai persentase kepemilikan. Lantaran bersifat mudah diperjualbelikan, sekuritas bisa didapatkan melalui perusahaan efek atau pasar sekuritas. Selanjutnya ada jenis sekuritas, yaitu terbagi menjadi dua. Ada sekuritas utang yang berbentuk seperti sertifikat yang menjelaskan bahwa investor memiliki hak mendapatkan keuntungan dari perusahaan penerbit sekuritas kepemilikan utang. Yang kedua ada sekuritas ekuitas yang berbentuk surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan saham pada entitas tertentu. Selanjutnya ada reksadana, yaitu wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi serta sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana itu terbagi menjadi 4, yaitu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 1.